di mana Tuhan memberikan anugerah hadiah yang terbesar dalam hidup kita, yaitu Sang Juru Selamat. Amin. Saya mengucapkan kepada kita semua selamat menikmati dan mengikuti perayaan ibadah Natal SMA Kalang Kudus sore hari ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa baik. Kita bersyukur hari kita dapat berkumpul di tempat ini untuk merayakan ibadah Natal kita ya. Saya rindu kita untuk saling bersalaman dengan orang yang ada di sebelah kanan dan kiri kita dengan senyuman yang terbaik. Boleh kasih dulu salamannya. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita memulai ibadah hari Natal ini dengan mengakui bahwa pertolongan kepada kita dalam kebaktian hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra,
sekarang kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah kami Tuhan. Tuhan kiranya tolong dari awal, pertengahan hingga kami selesai ibadah nanti. Tuhan kiranya lancarkan ibadah kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum datang, yang masih dalam perjalanan. Tuhan kiranya lindungi dalam perjalanannya supaya bisa tiba di tempat ini dengan selamat ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Biarlah firman Allah terus bercahaya menerangi setiap kehidupan kita. Mari kita menyambut kebenaran firman Tuhan sembari kita menyalakan lilin. Kita nyatakan pujian kita, Malam Kudus. Berkati setiap kami yang hadir. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Natal untuk Bapak Ibu sekalian ya. Termasuk buat anak-anak yang hadir di tengah-tengah ibadah Natal ini. Kita
kita berdoa supaya kiranya Natal ini bukan hanya menjadi sebuah perayaan, melainkan juga bisa membawa kita untuk semakin mengenal kasih karunia Tuhan dengan lebih mendalam. Tema yang diberikan kepada saya itu adalah The Greatest Gift. Mari kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat yang 16 hingga ayat yang ke-18. Saya akan bacakan Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Saudara, tahun 2019 pernah didirikan sebuah pohon Natal yang hingga sampai saat ini masih dinyatakan sebagai pohon Natal termahal di dunia. Bayangkan bagaimana tidak mahal, saudara sekalian ya. Di sebuah hotel yang bernama Hotel Kempinski Bahia, Marbella, Spanyol. Di situ, saudara sekalian, pada tahun 2019 sebelum dunia diterpa oleh COVID-19, ada pemandangan yang indah. Ya, pemandangannya ini. Sebuah pohon Natal yang didirikan di sana yang dihiasi dengan berbagai permata asli, bukan buatan. Permata asli. Bahkan dikutip dari sebuah laman CNN ya, tanggal 8 Desember 2019, pohon Natal itu dikatakan memiliki 500 dekorasi buatan tangan yang dibuat oleh seorang desainer ternama yang bernama Debbie Winkham, seorang desainer kelas dunia yang desainnya itu sangat luar biasa dan mahal. Dekorasi ini dipasang dengan luar biasa berkilau karena itu terdiri dari perhiasan-perhiasan buatan beberapa merek-merek ternama seperti Bulgari, Cartier, Chanel, Van Cleef & Arpels, telur burung-burung unta yang berhias permata asli, dan botol-botol parfum yang berhiaskan permata asli. Nah, ini yang menjadi hiasannya. Jadi luar biasa, saudara sekalian, permata yang di sekeliling itu bukan buatan tapi asli. Nah, menurut pihak dari hotel, dikatakan bahwa mereka membangun pohon Natal ini menghabiskan uang pada masa itu ya, 2019, itu sebesar 11,9 juta pound sterling. Atau kurang lebih kalau dikuruskan ke rupiah pada tahun 2019 itu sebesar 221 miliar rupiah, bukan juta, saudara ya. 221 miliar rupiah. Karena apa? Permata-permatanya itu semua asli, dan pohon Natal ini dinobatkan sebagai pohon Natal termahal di dunia dan masih berlaku hingga tahun ini. Nah, kenapa mereka membuat pohon Natal yang begitu mahal di dunia? Apakah sungguh bahwa mereka itu mencintai Yesus Kristus sampai rela membangun sebuah pohon Natal seharga 221 miliar rupiah? Oh, tentu saja tidak. Maksud mereka membangun pohon Natal yang begitu mewah, begitu agungnya, begitu mahalnya, semata-mata untuk menarik wisatawan asing berkunjung ke sana. Dengan harapan mereka bisa mengangkat tingkat hunian hotel pada hari raya tahun tersebut, dan mungkin ini akan menjadi sebuah kebanggaan bagi hotel mereka karena mereka tercatat di Guinness Book of World Record. Ini tujuannya. Jadi saudara sekalian, mereka merayakan Natal dengan begitu mewahnya, tetapi diri mereka tidak ada relasi pribadi dengan Yesus Kristus. Pribadi Yesus Kristus itu tidak ada sangkut pautnya dengan diri mereka. Natal hanya menjadi sebuah perayaan mewah, gegap gempita sebuah pesta, tetapi tidak ada hubungannya dengan arti Natal yang sesungguhnya yang berkaitan dengan hadirnya Kristus ke dalam bumi. Maka itu mungkin engkau dan saya bertanya, Pak, kalau seperti
seperti itu, sesungguhnya apa sih artinya Natal yang sebenarnya bagi kita? Soal Natal yang sebenarnya bagi kita sesungguhnya adalah tentang kebesaran anugerah kasih Allah yang harus dibayar sangat mahal bagi penebusan manusia berdosa, yaitu engkau dan saya. Maka itu saudara sekalian, di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, perikop yang kita baca ini sesungguhnya adalah sebuah penjelasan Tuhan Yesus Kristus kepada seseorang yang bernama Nikodemus. Siapa Nikodemus ini? Soalnya Nikodemus ini adalah salah seorang pengajar dari bangsa Israel. Dia adalah seorang ahli Taurat yang menjalani hidupnya untuk mentaati 10 hukum Allah, 10 perintah Allah yang kemudian di dalam tradisi mereka 10 hukum ini kemudian telah dirinci menjadi 613 hukum yang harus mereka taati di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka harus jalani ini sejak mereka berusia 12 tahun. Karena orang-orang Yahudi menganggap kalau seorang anak sudah berusia 12 tahun, dia bertanggung jawab secara pribadi sebagai orang dewasa untuk menjalankan Taurat, dan kalau mereka melanggarnya, mereka sudah dianggap dewasa untuk menerima hukuman karena Taurat itu. Nah, ini yang terjadi bagi seorang yang bernama Nikodemus. Jadi kalau berbicara soal perbuatan baik, berbicara soal moralitas, Nikodemus pasti seorang yang sangat bermoral baik dan banyak melakukan perintah-perintah yang begitu baik. Tetapi ketika seorang yang bermoral baik ini dan menjadi pelaku Taurat yang begitu setia bertemu dengan Tuhan Yesus, dan dia bertanya, bagaimana caranya supaya aku beroleh hidup yang kekal? Tuhan Yesus berkata satu perkataan, kamu harus dilahirkan kembali. Kamu harus dilahirkan kembali. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan dapat melihat kerajaan Allah. Wow, ini perkataan keras. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, jangankan bicara kamu masuk dalam kerajaan Allah, lihat saja pun kamu gak bisa. Padahal saudara sekalian, dia adalah seorang yang sangat-sangat kuat di dalam melaksanakan hal-hal yang sifatnya moralitas. Nah, kenapa untuk seorang yang punya moralitas baik ini Yesus berkata kamu harus dilahirkan kembali? Karena memang orang-orang yang ada di luar Kristus, sekalipun mereka memiliki moralitas yang baik, sesungguhnya secara status mereka adalah orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang secara status dikatakan ada di dalam dosa, dan ketika mereka berdosa, ada murka Allah yang bergelayut di atas kepala mereka. Murka Allah yang siap untuk menghukum manusia di dalam status keberdosaannya. Murka itu kalau boleh digambarkan seperti sebuah cairan baja yang begitu panas, yang siap dituang jatuh di atas kepala kita. Dan kalau tidak ada kasih karunia yang masih menahannya, dan cairan itu dilepas, maka tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari cawan murka Allah yang begitu mengerikan. Murka Allah ini diibaratkan seperti sebuah anak panah yang sudah ditarik sekencang-kencangnya, dan itu mengarah ke jantung. Apabila kasih karunia ini tidak menahannya dan melepaskannya, maka anak panah itu pasti akan menembus jantungmu dan membawa kepada kebinasaan. Dan saya mau katakan, ketika murka Allah itu terjadi, sekalipun engkau memiliki kekuatan 1000 iblis, engkau tidak akan mampu untuk menahan murka Allah yang dicurahkan kepada orang yang berdosa. Pertanyaannya, manusia tahu gak kalau ada murka yang bergelayut yang akan menghukum dirinya itu? Saudara sekalian, harus kita akui, manusia itu tahu. Maka itu tidak heran, dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, itu selalu terbangun di dalam kehidupan manusia yang bernama agama-agama. Selalu dibangun dalam kehidupan manusia yang namanya ajaran demi ajaran untuk mereka bisa melepaskan diri dari murka Allah itu. Agama dan kepercayaan muncul dalam kehidupan kita karena kita sadar ada satu murka yang bergelayut dan saya harus melepaskan diri dari murka itu. Nah, kalau kita mau mempelajari apa sih
konsep dari agama dan juga kepercayaan ini. Kalau kita mau membedah kepercayaan apapun dan agama apapun, maka konsep mereka itu adalah seperti ini. Bahwa satu waktu kita di hadapan Tuhan. Next, tolong. Kok nggak bisa aja? Nah ya, satu waktu saudara sekalian di hadapan Tuhan, kita itu akan ditimbang. Apabila kita satu waktu mati, kita akan ditimbang berdasarkan perbuatan kita. Apabila perbuatan baik kita ini lebih banyak daripada perbuatan jahat kita, maka Tuhan akan membebaskan kita dari murka-Nya. Tuhan akan menyelamatkan kita, tentu saja dengan konsepnya. Kalau kita percaya surga neraka, kita akan masuk ke dalam surga. Kalau perbuatan baik kita itu lebih banyak daripada perbuatan jahat kita. Atau kalau kita punya konsep yang lain, satu waktu kalau kita percaya kita ini percikan ilahi, maka ketika perbuatan baik kita itu banyak, kita akan menyatu kembali dengan sang ilahi itu dan keluar dari putaran penderitaan kita sebagai manusia. Itu konsep-konsep yang ada. Maka itu tidak heran seluruh agama dan seluruh kepercayaan pasti mengajarkan pengikutnya untuk berbuat baik. Seakan-akan tanamlah perbuatan baik supaya perbuatan baik itu lebih banyak daripada perbuatan jahat. Tetapi apabila satu waktu ketika engkau dihakimi, perbuatan jahatmu itu ditemukan lebih banyak, lebih berat, maka engkau akan dihukum. Apabila engkau percaya mungkin kepada satu sistem yang bernama reinkarnasi, kalau sekarang kau menjadi manusia, mungkin kamu nanti satu waktu akan menjadi binatang yang serupa manusia tapi ada buntutnya dan banyak bulunya. Misalnya seperti itu. Kamu akan reinkarnasi lagi menjadi satu makhluk yang jauh lebih rendah daripada saat kamu sekarang. Bisa terjadi seperti itu. Jadi maka itu semua agama maupun kepercayaan pasti mengajarkan pengikutnya untuk berbuat baik supaya bisa terbebas dari murka Allah yang bergelayut itu untuk menghukum kita. Namun pertanyaannya, apakah perbuatan baik manusia ini bisa menghapus manusia dari dosa, dari segala konsekuensi terhadap murka Allah? Permasalahannya saudara sekalian, Alkitab itu berkata, kalau seluruh pengajaran dan agama mengajarkan ya bisa lewat perbuatan baik, hanya Alkitab yang mengatakan perbuatan baik manusia seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Sehingga kalau itu adalah kain kotor, artinya tidak berpilah, artinya tidak bisa untuk menjadi sesuatu yang membeli kebebasan kita dari murka Allah itu. Nah saya jadi berpikir, loh kalau seperti begitu artinya nggak adil loh, artinya nggak ada jalan keluar loh. Kenapa perbuatan baik manusia itu nggak bisa menebus kita dari dosa? Nah saya temukan jawaban. Yaitu yang pertama, perbuatan baik manusia itu nggak bisa menebus kita dari dosa. Karena apa? Karena perbuatan baik kita itu menjadi jahat ketika bersifat manipulatif. Jadi saudara sekalian, waktu saya melakukan satu kebaikan demi untuk memperoleh kebaikan yang lebih banyak bagi diri saya, itu namanya saya manipulasi. Betul ya? Melakukan satu kebaikan terhadap seseorang untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar dari orang itu namanya saya berbuat baik secara tindakan baik, tapi secara esensi saya sedang memanipulasi orang lain. Misal gini, kalau saya misalnya mendekati engkau sebagai teman, bukan karena saya tulus untuk berteman, tapi karena saya tahu engkau anak orang kaya, dan saya mendekati kamu supaya kamu mestinya sering-sering traktir saya. Saya ini baik atau enggak? Secara tindakan saya baik. Saya dekat sama kamu, ngajak kamu bermain, tapi secara esensi itu menjadi jahat. Karena apa? Perbuatan baik yang saya lakukan adalah semata-mata untuk mendapatkan kebaikan bagi diri saya. Memanipulasi orang dengan perbuatan baik saya untuk dapat keuntungan pribadi. Sama saya kasih contoh. Bisa begini ya. Satu hari misalnya anak saya, wanita, saya cuma punya anak satu ya, wanita, sekarang sudah menikah. Datanglah waktu dia masih kecil seumur kalian, dia datang kepada saya dan berkata begini, "Papa sayang, minta duit dong." Loh, untuk apa anakku Kesia? Namanya Kesia. Untuk apa Kesia minta duit sama papa? Udah pokoknya papa gak usah banyak tanya, kasih saja. Berapa duit Kesia mau? 500.000 Pak. Ya sudahlah. Namanya juga anak semata wayang, saya kasih 500.000. Nah sesudah dia dapat uang 500.000, saya tanya dong, nah uang 500.000 itu kamu ingin untuk apa? Papa gak usah tanya, pokoknya papa akan saya buat bahagia. Oh ya sudahlah, kalau pengen
buat papa bahagia, silakan deh. Saya berikan 500 itu, dia pergi. Nah, sekarang ketika dia pergi, ternyata dia pergi ke toko baju batik. Dia tahu ukuran baju batik saya dan dia berikan sebuah baju batik dengan motif yang terbaru buat papanya ini. Dan besok baju batiknya itu dibungkus dengan kertas kado, dibawa kepada papanya sebagai sebuah hadiah. Nah, kalau menurut kamu anak seperti ini baik gak? Hah? Baik, ya kan? Beli dikasih uang, walaupun uangnya uang saya loh, tapi dia beli buat baju batik buat papanya, dibungkus kado lagi. Saya kebingungan. Saya tanya loh, Kesia, kamu kasih papa itu hadiah kenapa? Papa ulang tahun indah, papa ulang tahun pernikahan juga tidak, hari ayah juga bukan, kok tiba-tiba kamu kasih papa hadiah? Walaupun papa tahu hadiahnya kamu beli dari uang papa juga. Gitu loh. Loh, kenapa kamu kasih hadiah? Dia ketawa-ketawa dan kemudian berkata begini, sudahlah papaku sayang, dikasih hadiah papa senang enggak? Senang anakku, gitu ya. Nah, papa senang kan? Iya. Bahagia kan? Bahagia. Waduh, saudara sekalian, kalau anak saya itu berhenti sampai di situ karena ingin bahagiakan saya mungkin akan berkata kepada Tuhan, Tuhan kasih 12 anak seperti ini, saya akan sukacita menerimanya. Begitu loh. Tetapi masalahnya dia tidak berhenti sampai di situ. Begitu dia lihat wajah saya tersenyum, dia berkata, papa senang anakku. Kemudian dia mulai rokok dari kantongnya dan berkata, Pak, kalau begitu tolong, kalau papa sudah senang, handphone Xiaomi ini tolong diganti dengan iPhone 15 Pro yang baru muncul itu. Saudara, yang tadinya muka saya tersenyum, muka saya langsung mengkerut, dan saya mungkin akan berkata kepada anak saya, Kesia, anakku sayang, sini mukamu deketan, maka cakar sekalian. Kenapa saudara sekalian? Karena dia mendekati saya bukan dengan satu rasa hormat, bukan dengan satu rasa cinta, bukan dengan satu rasa kasih. Dia mendekati saya dengan sebuah prinsip yang bernama prinsip ekonomi. Dengan modal sekecil-kecilnya, gue bisa dapat untung sebesar-besarnya. Kan begitu saudara sekalian. Saya sedang dimanipulasi, makanya saya bilang muka lu jauh dekat, gue kepret sama gue. Begitu kan saudara sekalian. Perbuatannya baik enggak? Baik. Beliin kado, tapi secara esensi itu menjadi jahat. Sama ketika kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan timbang perbuatan baik saya, Tuhan akan berkata, nah, perbuatan baikmu sebagai manusia yang cuma setitik debu, engkau ingin tukar dengan menikmati aku dan menikmati surga yang begitu mulia selama-lamanya. Kamu jahat, pergi dari hadapan. Perbuatan baikmu seperti kain kotor di hadapan. Karena apa? Menjadi jahat ketika bersifat manipulatif. Yang kedua, perbuatan baik juga nggak bisa dinilai sebagai jasa. Karena apa? Memang sudah seharusnya. Wah, itu nggak peduli loh. Hujan angin, hujan air, hujan batu, saya tetap jemput. Kecuali kalau hujan duit. Nah, saya kumpulin dulu dong buat modal nikah, benar nggak? Nah, saya jadi antar jemput tuh. Yang pulang saya antar walaupun sampai kerja. Ya, saya mau tanya, pacar kayak gini baik nggak? Baik. Nah, sudah pacaran baik, menikah baik. Anggap ya, ini anggap seumpama andai kata bukan kejadian sebenarnya. Catat ini ya, bukan kejadian sebenarnya. Ini andai kata. Sebagai seorang pengkhotbah, saya ini sering khotbah di luar kota, tidak ditemani oleh istri saya. Waktu saya berkhotbah, tiba-tiba di ujung sana ada seorang wanita cantik banget memperhatikan saya. Hati saya berdebar, jeduk. Dia menatap saya menatap dia. Yang lebih menguntungkan, waktu selesai ibadah dia salaman dan dia berkata, Pak Pendeta, saya pengen konseling sama Pak Pendeta. Saya berkata, aduh gadis manis, jangankan cuma konseling 1 jam, konseling 1 hari juga kok layani. Nah begitu saudara sekalian ya. Namanya pendeta juga manusia, benar gak? Masih genit juga. Sekali lagi dicatat, bukan kejadian sebenarnya. Ya, ini andai kata. Maka saudara sekalian, ketika saya konseling sama gadis cantik ini, konseling, kelamaan konseling jadi konsleting. Terjadilah yang namanya perselingkuhan. Tahu selingkuh? Selingan indah
keluarga runtuh, bukan runtuh keluarganya. Terjadi perselingkuhan. Istri saya tahu dong, namanya wanita itu dia sensitif kalau soal begitu. Dia tahu jalan saya nggak benar. Terus kemudian ketika dia tahu saya selingkuh, dia guling-guling, nangis. Kamu ini jahat, mengkhianati cinta suci kita. Kamu ini sudah tidak bisa lagi dipercaya. Laki-laki mata keranjangnya juga keranjang 12, misalnya begitu ya. Nah seperti itulah dia ngomel. Nah boleh nggak saya kemudian ngomong sama istri saya begini, Rina, lu jangan lebay deh. Baru gua selingkuh 1 kali aja nangisnya kayak begitu. Itu pun juga selingkuh gak sengaja. Begitu loh. Jadi jangan nangis-nangis. Coba tolonglah. Aku 1 kali jatuh selingkuh, tolong dihitung perbuatan baikku. Waktu kamu masih pacaran sama saya, tiap hari kamu saya jemput. Waktu kamu menikah, berapa banyak hadiah yang saya berikan kepada kamu. Jadi jangan lebay dah. Tolong ditimbang perbuatan baik saya. Nah, saya mau tanya, ibu-ibu sama para wanita, boleh nggak? Saya nggak bakal tanya yang pria, percaya deh. Kalau yang pria saya tanya, hai para pria, boleh nggak? Tuh kan, nggak bakal ditanya. Ya, mana bisa? Kok pernah loh 1 kali saya tanya ibu-ibu, ada ibu-ibu yang jawab, Bu, boleh nggak seperti itu? Boleh. Kaget, saya kaget. Udah mana tuh ibu duduknya di depan, orangnya tinggi, badannya besar, rambutnya keriting, agak hitam. Dia bilang boleh. Waduh, saya kaget. Bagus, saya ini pendeta yang cukup berpengalaman. Maka dengan tenang saya tanya, Bu, yang ibu maksud boleh gimana sih? Ibu itu langsung berdiri dan berkata, Pak, suami kayak itu boleh kita gebukin sama tiang pintu. Cilaka. Saudara, kenapa saya tidak bisa berkata kepada istri saya begitu? Tolong ditimbang. Karena apa? Karena ketika saya mengikat janji dengan istri saya, sebagai seorang suami sudah seharusnya saya hidup kudus dan memegang perjanjian nikah saya sampai maut memisahkan. Tidak boleh ada yang lain dalam kehidupan saya. Maka segala sesuatu perbuatan baik yang saya lakukan kepada istri saya sudah seharusnya tidak boleh ditimbang dan dinilai sebagai jasa. Sama waktu kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, timbang perbuatan baikku sebagai jasa. Tuhan bilang begini, apa yang mau ditimbang? Engkau kuciptakan menurut gambar dan rupaku. Kalau engkau menciptakan menurut gambar dan rupaku, sudah seharusnya apa yang kudus, apa yang mulia, apa yang baik, apa yang berkenan mengalir dalam hidupmu. Tetapi ketika engkau melakukan apa yang jahat, karena engkau adalah gambar dan rupaku, itu sama saja engkau dengan merobek-robek, menginjak-injak gambar yang kutempatkan di dalam diri. Dan itu sebuah tabuhan benderang perang terhadap diri. Itu yang akan Tuhan katakan. Maka itu tidak ada sesuatu yang bisa menebus kita dari dosa. Perbuatan baik kita manipulatif kalau ingin menukar dengan sorga. Perbuatan baik kita sudah seharusnya karena kita adalah gambar dan rupa Allah. Maka itu Alkitab berkata, tidak ada jalan keluar bagi umat manusia. Nah, di dalam ketidakberdayaan inilah maka turunlah sebuah kasih Allah. Allah ada di dalam sebuah dilema yang besar. Kalau dia hanya sekedar mengampuni manusia yang berdosa, dia melanggar sifat keadilannya yang telah menuntut sebuah hukum bahwa upah dosa adalah maut. Tetapi kalau dia menentukan keadilannya, melepaskan kasihnya, tidak ada seorang pun yang bisa selamat. Maka di dalam kondisi seperti ini Allah menyediakan satu jalan yang namanya substitusi. Dikirimnyalah anaknya yang tunggal. Makanya Alkitab itu berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia utus putranya yang tunggal untuk menjadi substitusi, datang menjadi manusia, mati bagi engkau dan saya. Di mana seluruh dosa kita itu ditanggung di dalam segala karya ketika Dia mati di atas kayu salib. Sehingga semua karya yang Yesus Kristus buatkan ini yang cukup untuk seluruh dosa umat manusia itu menjadi efektif bagi mereka yang percaya. Makanya dikatakan Dia datang memberikan keselamatan itu bagi yang percaya, tidak berada di bawah hukuman lagi. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Itu yang Tuhan Yesus berikan. Satu substitusi yang Yesus berikan untuk kita. Dan itulah kemurahan Natal bagi kita.
Kemurahan kasih yang Yesus perbuat itu menghampiri melalui substitusi berupa penebusan sebagai apa? Sebagai tuntutan supaya kebenaran Allah itu bisa terjadi di dalam diri kita. Ini yang namanya substitusi. Keadilan Allah dinyatakan di atas salib, kasih Allah dinyatakan di atas salib, dan keduanya berjalan serasa. Karya keselamatan ini cukup untuk dosa seluruh dunia, tapi Alkitab bersaksi hanya efektif bagi mereka yang percaya. Hanya efektif bagi mereka yang percaya. Maka itu saudara sekalian, ketika Yesus datang ke dalam dunia, Dia menawarkan kasihnya kepada kita. Dan ketika kita percaya, karya itu menjadi efektif dan menebus kita. Sehingga bukan berarti kalau begitu orang Kristen, maaf kita kan gak perlu berbuat baik, kan perbuatan baik itu jahat. Tidak. Ketika seorang itu sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, perbuatan baik itu akan mengalir di dalam dirinya. Bukan sebagai sebuah harga untuk membayar keselamatan, karena keselamatannya sudah Yesus bayar, tetapi merupakan sebuah tanda sejati hadirnya Kristus dalam hidupnya, yang menjadi Tuhan, yang mengubah kehidupannya. Sehingga orang-orang ini ketika mereka hidup untuk Tuhan, mati bagi kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena mereka sudah ditentu oleh kebesaran kasih itu. Saya ingat satu cerita. Satu hari ada seorang wanita tinggi, rambutnya panjang, kalau dia tersenyum adalah semimpin, cantik sekali wanitanya. Namanya Okinawa. Okinawa ini sangat cantik, sehingga banyak orang-orang yang senang untuk mendekati dia. Tetapi wanita ini cukup dingin, tidak terlalu hangat. Maka banyak yang sudah jatuh cinta sama dia, akhirnya rasanya gak dapat, udahlah ngalah, gak berani lagi mengejar. Tapi ada satu pria yang kemudian terus mendekati Okinawa dan akhirnya berhasil meluluhkan hati Okinawa, berpacaran dengan mereka. Waktu Okinawa ini berpacaran dengan si pria ini, Okinawa punya sebuah kebiasaan. Apabila mereka itu selesai kuliah, ada saat-saat di mana mereka itu punya waktu sebenarnya untuk bersama. Okinawa lebih senang untuk memilih waktunya itu dipergunakan untuk mendorong ibunya yang sudah lumpuh. Dia punya seorang ibu sudah lumpuh dan juga sudah terserang Alzheimer, yang kelihatannya juga sudah tidak mengenali lagi Okinawa itu sebagai anak. Tapi Okinawa setiap kali ada waktu selalu maunya dorong ibunya jalan-jalan di kamar dan ajak ngobrol, walaupun ibunya itu sudah tidak bisa merespon. Nah akhirnya yang menjadi sedih itu adalah pacarnya. Pacarnya ini merasa, gimana sih ini? Saya setiap kali pacaran sama wanita ini kerjaannya cuma nemenin dia, dorong ibunya begitu. Lama-lama setahun, 2 tahun, 3 tahun si pacar ini mulai komplain dan berkata kepada begini, Okinawa, kenapa sih kamu tidak pernah ada waktu untuk saya? Setiap ada waktu selalu untuk mama. Kenapa? Kenapa kamu tidak membiarkan saja seorang pengasuh yang disewa oleh pamanmu untuk mengasuh ibumu? Tapi kamu selalu sediakan waktu, semua-muanya untuk mama, semua-muanya untuk mama. Kenapa? Ketika melihat pacarnya ini komplain, Okinawa kemudian berkata kepada si laki-laki dan berkata begini, aku ingin cerita satu cerita sama kamu. Dulu waktu aku masih kecil, tempat aku tinggal di desa itu diserang. Karena apa? Terjadi peperangan antar etnis. Suku yang ada di desa itu ingin dimusnahkan semua. Aku masih ingat, aku berlari dituntun oleh mama yang pada saat itu memang sudah sakit. Aku lari bersama dengan papa yang menyeret-nyeret kami. Tapi masih aku ingat ketika saat itu sebuah panah menembus jantung papaku dan papa tersungkur. Sambil hampir menghembuskan nafas yang terakhir, papa berkata, Okinawa, terus lari sama mama. Okinawa, terus lari sama mama. Mama menyeret aku masuk ke dalam kegelapan hutan untuk mencoba mencapai satu tempat desa di seberang sana, tempat untuk kami berlindung. Akhirnya aku dan mama sampai di tempat sana. Kamu tahu apa yang terjadi? Untuk melindungi kami, penduduk desa itu membangun sebuah kerangkeng yang cukup tinggi dan kami ditinggalkan di dalam kerangkeng yang tanpa pintu. Dan setiap kali kami ingin makan, penduduk desa itu langsung membawa yang namanya mantau. Tahu mantau ya?
bakpao yang tidak ada isinya. Nah itu, mereka membawa mantau itu dan kemudian melemparkan mantau itu ke atas jeruji-jeruji besi dan kemudian masuk ke dalam areal kami. Kami berebut ngambil mantau itu. Berbahagia yang masih punya papa, yang masih punya koko, mereka berbahagia karena mereka berhasil mengumpulkan mantau yang jatuh di tempat yang bersih. Namun mama dan aku, yang saat itu aku masih kecil, mama dalam kondisi sakit, kami hanya berhasil mengumpulkan mantau-mantau yang jatuh di tempat yang kotor. Aku masih ingat, setiap kali mau makan mantau, aku selalu makan mantau yang kulitnya sudah dikupas oleh mamaku. Dan mama selalu berkata begini, Okinawa, makan mantau ini ya, makan yang banyak supaya kamu lekas besar. Aku masih ingat, aku makan ketika aku lapar beberapa mantau yang sudah dikupas oleh mama. Tetapi ada satu hal yang aneh. Setiap kali aku mengajak mama untuk makan bersama, mama selalu mengatakan begini, Okinawa, makanlah dulu, mama masih kenyang. Tapi sesudah selesai aku makan, mama pasti akan selalu makan. Dan yang lebih anehnya, setiap kali dia makan, dia selalu membalikkan badan. Dia makan dan membalikkan badannya. Aku masih kecil, aku tidak tahu. Tetapi ketika setiap kali makan seperti itu, rasa ingin tahu ini muncul. Maka satu kali, ketika mama membalikkan badannya dan memakan sesuatu, aku mengintip dari belakang. Dan kamu tahu apa yang aku lihat? Ternyata yang dimakan oleh mamaku adalah kulit mantau yang bercampur kotoran. Saat itu aku masih kecil. Tapi dalam hati ketika aku lihat mamaku makan kulit mantau seperti itu, aku berkata, aku Okinawa, aku gadis yang beruntung. Sebab aku dilahirkan 2 kali oleh ibu yang sama. Yang pertama, ketika dia berjuang antara mati dan hidup melahirkan aku. Dan yang kedua, ketika aku melihat mamaku makan kulit mantau yang bercampur kotoran demi untuk aku. Aku Okinawa, gadis yang beruntung. Sebab dilahirkan 2 kali oleh ibu yang sama. Maka sejak saat itu aku berjanji, sampai mama menutup mata, apapun terjadi, aku akan mengasihinya sampai dia menutup matanya, sekalipun saat ini dia tidak mengenali keluar aku lagi. Saudara, bukankah engkau dan saya berbicara tentang kasih Tuhan? Engkau dan saya adalah ciptaan yang beruntung. Engkau diciptakan 2 kali oleh Tuhan dan yang sama. Pertama, ketika Tuhan merajut kita di dalam rahim ibu kita. Yang kedua, ketika kita terhilang, dia datang ke dalam dunia, menjadi manusia, memberikan dirinya mati di atas kayu salib bagi engkau dan saya. Maka kalau hari ini kita hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan, bukan untuk membayar harga keselamatan, tetapi sebagai satu tanda bahwa kita menghargai karya keselamatan yang telah diberikan kepada kita. Itulah Natal yang sesungguhnya. Natal bukan tentang perayaan, tetapi tentang hadirnya penebus dalam hidupmu dan hidupmu, yang membuat hidup kita ini diubahkan. Hidup untuk kemuliaannya, mati bagi kesenangan. Tuhan memberkati bagi kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh dengar firman Tuhan hari ini. Tuhan, ampuni kami kalau mungkin selama ini Natal berlalu hanya menjadi sebuah perayaan bagi kami. Tetapi hari ini kami diingatkan tentang pesan Natal yang begitu penting. Betapa besarnya kasih-Mu bagi kami, manusia yang berdosa. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, ini kami. Ampuni kami, ampuni dosa kami. Masuklah di dalam hati kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami, supaya melewati hari Natal ini, di tahun yang ke depan, kami hidup untuk Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan, bagi kesenangan Tuhan, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, yang masih merajut hari depan yang begitu panjang. Tuntun mereka, dan biarlah mereka boleh melihat kebesaran kasih-Mu yang mengalir kepada mereka dari waktu ke waktu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada pemimpin ibadah.
kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur karena di saat ini kami boleh sekali lagi diingatkan Allah yang mengasihi kami, Allah yang hadir ke dunia untuk kami yang berdosa ini. Terima kasih kalau kami juga diberi kesempatan untuk mengembalikan sebagian dari berkat Tuhan. Tapi Tuhan, untuk balas cinta kasih Tuhan, kami juga ingin bukan hanya uang yang kami persembahkan, bukan hanya harta yang kami persembahkan, tapi kami juga ingin mempersembahkan seluruh hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menerima segala persembahan kami, Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami satu-satunya, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Mari kita bersama-sama kita bangkit berdiri, kita mohon berkat dari Tuhan. Kembalilah anak-anakku dimanapun Tuhan menempatkan engkau, dan terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah demi anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pengudusan, dan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Jadi setelah ini kita akan menyaksikan apa ya, Cik? Nah, habis ini kita ada performance yang luar biasa keren-kerennya. Iya, Cik. Kayak dari mana aja kan? Ada juga dari band-band kita juga. Betul, ada vokal group, juga ada dancer. Keren banget gak sih, guys? Jadi aku sudah nggak sabar nih, Cik. I think the performers are ready at the next stage. So without further ado, let us welcome the upcoming performances.
It's a song in my heart that is silvery. Is there more to this life? When's my turn to shine? Every day, every place, people passing. Am I lost in the craze of this laundry? There's a place where they say fortune favors the brave. Let me close my eyes, pretending what my life is. Everything that I believe in another world, I will come alive. All my dreams will fly right before my eyes. And in another world, I can see the light in my darling shining brightly, because I'm in another Waktu adalah sesuatu yang tak terbendung. Ia akan terus mengalir. Ia akan terus melangkah. Sekalipun kita telah kehilangan semangat dalam mengarungi kehidupan kita. Ketika hari ini kita mengalami persoalan hidup yang berat. Ketika hari ini kita mengalami kepenatan hidup yang membuat kita tak berdaya. Ketika hari ini kita merasa bahwa tidak satupun pertolongan datang dalam hidup kita. Ketika akhirnya hari ini kita mencari Tuhan, Kau di mana? Permisi, apa kau melihat anakku, Edlin? Aku, Ya, apa kau melihatnya? siapa anakku? Edlin, Ya, aku tidak melihatnya. sungguh kau tidak melihatnya? Iya benar, aku tidak melihatnya. Terima kasih. Hey, Merry Christmas. Apa kau melihat anakku? Siapa anakku? Edlin. Tidak, saya tidak peduli. Hey, Merry Christmas. Apa kau melihat anakku? Mama masih menunggu Edelin ya? Dia kan adikmu, Abigail. Mama kan tahu dia itu membenci segala sesuatu tentang Natal. Mama juga tahu kan, dia tidak pulang ke rumah, Ma. Dulu 14 tahun yang lalu dia pergi meninggalkan kita. Dia mengambil uang Mama. Lalu sekarang juga seperti itu. Dengarlah, aku akan melakukan apapun agar dia memanggilku Mama lagi. Ma, Perang adalah secercah cahaya yang membuat kita menemukan kebahagiaan. Namun, pada kenyataannya, tidak semua orang bisa melihat cahaya itu. Jadi, ketika aku menutup mata, bisakah aku melihat cahaya itu? wow, ada apa di sini?
Ide bagus, ayo kita ambil semua. Let's go guys. Lihatlah sikap mereka, Peter. Seharusnya aku tidak ikut dengan kalian. Kenapa Adeline? Kita harus membantu mereka. Kalaupun kami tidak minta aku juga, kamu tidak ada di sini. Ya, aku tahu kamu punya hal lain untuk dilakukan. Lebih tepatnya kamu tahu aku benci Natal. Yes, I know it. You hate Christmas. I get it. Don't you think all this pandemic, it's all fake? Wasting my time. Are you mocking me? Kau mau melawan aku? Adeline, aku tahu karena kamu selalu bilang itu seperti itu ke semua orang. Bahkan kamu kabur dari rumah dan pergi ke hutan. Aku tuh cuma lagi jalan-jalan aja ke hutan, terus kalian cuma bisa rusakin aja. Kamu bohong, kamu tersesat di sana. Lihat saja nanti, Peter. Kalau aku berhasil menemukan kota Brighton, lalu nanti pasti ada seseorang yang merindukan aku. Oh ya, siapa? Well, tidak harus kamu. Kalau nanti aku berhasil menemukan kota Brighton, hidup dengan baik, lalu siapa yang akan memilihku? Oh, silakan pergi. Ini adalah kota kami yang sangat tenang. Tidakkah kau capek dengan kehidupan yang seperti ini? Terus melakukan hal yang sama berulang-ulang kali? Why not? Selama kita bisa menghabiskan waktu dengan yang kita cintai. Ya, oke. Adeline, tenanglah. Kita masih membutuhkan. Pak, lihat Pak, aku mendapatkan lebih banyak selimut hari ini Pak. Wah, makasih banget ya, aku pikir. Aduh, emang kita harus melakukan semua ini setiap tahun? Adeline, lebih baik kamu bantu aku deh untuk cari selimut. Sudahlah, yuk kita pergi saja. Adeline, bantulah aku. Kita harus memberikan lebih banyak tahun ini. Siapa sih yang masih menggunakan lampu bodoh seperti ini? Lihatlah kota Brighton yang terang. Mereka menggunakan listrik, lagi menggunakan lampu bodoh seperti ini. Aku muak dengan semua ini. Seseorang sedang mengalami hal yang berat. Maaf mengganggu, namaku Laila. Urus saja urusanmu sendiri. Anda Adeline bukan? Anda mengenal saya? Of course, saya kenal Anda. Semua orang pasti mengenali keluarga Anda. Tapi Anda meninggalkan mereka bukan? Tentu saja. Siapa sih tidak saling mengenal di kota yang kecil seperti ini? I know that feelings, Adeline. Maksudnya? I know that feelings. Saya dulu tinggal di sini. Setiap hari bangun untuk orang tua di kota yang sekecil itu. You know what I'm saying, right? Itu yang saya katakan. Lalu suatu pagi saya terbangun dan berpikir, hey, sudah cukup. Dan akhirnya saya memutuskan untuk pindah ke Brighton City. Tunggu. Benar Anda tinggal di Brighton City? Yes, saya pindah dan tidak pernah melihat ke belakang lagi, Adeline. Seperti apa kota itu? Bayangkan lampu paling terang mengelilingi gedung-gedung di kota itu. Berbagai hal menarik ditawarkan di kota itu. The best food, the best drink. Banyak orang yang bergaul dengan kita, Adeline. Wah, terlalu indah untuk jadi kenyataan ya. Datang dan lihatlah sendiri, Adeline. Benarkah? Aku akan menyiapkan semuanya untuk. Sungguh? Yes, welcome to freedom. The
Evelyn, bukan salahmu. Pasti Laila yang telah menjebakmu. Tidak, tapi aku telah membawa pergi uang orang tuaku. Aku membawa ke sini supaya aku bisa hidup di sini. Apa? Abigail menuduhmu melakukan itu juga, tapi aku tidak percaya. Sekarang aku tahu, kamu hanya mempedulikan mimpimu. Hari Natal gembira.
hebat-hebat banget. Oke. Nah, teman-teman, judul teater kita adalah Light in Our Dwelling. Terus selanjutnya kita ngapain ya? Nah, setelah ini ada tahu nggak kita mau ngapain? Boleh bertanya kalau tahu kita mau ngapain habis ini. Kalau ini angkat tangan dong. Tahu nggak? Kalau teman-teman lihat di sini di depan ada apa nih? Betul banget. Jadi sekarang kita mau ngapain kata? Setelah ini kita akan melaksanakan tukar kado. Ingat ya teman-teman, ambil kado sesuai nomor urut yang teman-teman pegang. Jangan ambil kado orang lain. Ya teman-teman yang punya nomor urut 51 sampai 60 boleh siap-siap berdiri. Nomor 11 sampai 20 boleh siap-siap berdiri. Ada tadi di sebelah sini teman-teman. Saya ingatkan lagi nomor 51 sampai 60 di depan. Kalau teman-teman udah pegang kadonya boleh langsung aja kita akan lebih yang udah pegang kadonya boleh kembali ke tempat masing-masing teman-teman. Oke, sembari kita nunggu teman-teman ambil kadonya, kira-kira gambar esensi Bapak buat kita apa sih? Kalau kami ya Bapak, kalau ada di antara kami di tempat ini yang belum mengenal Kristus dalam hidupnya, biarlah firman Tuhan yang sudah diberitakan boleh berkumpul di dalam hatinya ya Bapak. Roh Kudus boleh bekerja di dalam hati setiap kami di tempat ini bagi mereka yang belum mengenal Engkau ya Bapak. Biarlah Tuhan tolong ya Bapak supaya mereka boleh mencari kebenaran dan menemukannya ya Bapak. Hanya kasih Kristus yang satu-satunya yang bisa menyelamatkan kami. Terima kasih ya Bapak, berkati kami semuanya, dan terima kasih untuk semua yang bekerja untuk melaksanakan Natal ini ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin.